Assalamualaikum Football United. Kali ini gue ingin ngobrol ringan, membahas tentang dua back kanan Manchester United yang menurut gue cukup unik nih keadaannya saat ini. Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot. Aaron Wan-Bissaka didatangkan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer ya kan, dengan harga yang cukup tinggi menurut gue. Sempat memiliki periode bermain baik, terutama dari sisi defending, menurut gue dari sisi bertahan, bahkan mendapatkan julukan Spider One, karena memang ya bagaimana ketika Aaron Wan-Bissaka ini menghentikan serangan lawan, utamanya menggunakan tackling ataupun juga blocking, ini cukup luar biasa. Tapi musim lalu dengan atau seiring dengan tampil buruk Manchester United ya secara kolektif dan juga secara pertahanan karena menderita cukup banyak gol, Aaron Wan-Bissaka ini banyak disorot nih ya kan, dianggap penampilannya tidak sesuai dengan level yang diinginkan, ada penurunan lah menurut gua. Setelah Ole Gunnar Solskjaer tidak lagi menjadi manajer Manchester United, Ralf Rangnick segera mengganti posisi dari bek kanan Manchester United. Sebenarnya yang diganti bukan cuma bek kanan, tapi bek kiri pun juga demikian. Yang tadinya lebih banyak untuk kiri ya, Luke Shaw, dan yang di kanan Aaron Wan-Bissaka perlahan lebih sering dimainkan Alex Telles dan juga Diogo Dalot. Nah, sekarang setelah Ralf Rangnick tidak lagi menjadi manajer Manchester United, digantikan oleh Erik ten Hag, ternyata Diogo Dalot ini terus berlanjut. Dipercaya di preseason tampil bagus menurut gua, dan setelah musim kompetisi yang baru ini bergulir, selama beberapa pertandingan di beberapa bulan yang awal ya, 4-5 bulan yang awal, menunjukkan memang kualitas yang cukup bagus, utamanya perimbangan dari bertahan, kemampuan bertahan dan juga menyerang. Lalu juga ada satu hal menurut gua yang Diogo Dalot ini terlihat lebih bagus dari Aaron Wan-Bissaka, yaitu adalah transisi. Bahkan akhirnya Diogo Dalot berangkat ke Qatar membela tim nasional Portugal di Piala Dunia, sementara Aaron Wan-Bissaka ya tidak dipanggil oleh Gareth Southgate untuk memperkuat tim nasional Inggris di Piala Dunia. Setelah Piala Dunia selesai, Diogo Dalot yang kembali cukup cepat ke Carrington ini mengalami cedera. Kabarnya cederanya adalah cedera hamstring. Dan ini memaksa tentu saja Erik ten Hag untuk menurunkan pemain lain. Walaupun demikian, absennya Diogo Dalot ini juga sempat terjadi sebelum Piala Dunia Qatar, di mana pada saat itu Erik ten Hag lebih memilih untuk memodifikasi Tyrell Malacia di posisi bek kanan. Alasannya Aaron Wan-Bissaka tidak fit, cedera, dan juga kadang absen karena sakit, sehingga Erik ten Hag lebih memilih Tyrell Malacia. Tapi ketika Piala Dunia bergulir, tim melakukan kayak persiapan di Spanyol, Aaron Wan-Bissaka ikut latihan secara full, bahkan di 2 uji coba diturunkan oleh Erik ten Hag, yang menurut gua pada saat itu penampilan dari Aaron Wan-Bissaka ini sebenarnya biasa cenderung buruk menurut gua pada saat uji coba tersebut ya. Terlihat kurang determinasi, dari sisi defending juga cukup keropos, cukup lunak, tidak seperti beberapa musim sebelumnya di mana Aaron Wan-Bissaka mampu bertahan dengan solid. Pun juga ketika Manchester United ini build up serangan, tidak banyak peran dari Aaron Wan-Bissaka terutama di sisi bek kanan. Tapi ternyata ketika kompetisi resmi dimulai, diawali dari Carabao, lalu juga Liga Inggris, Aaron Wan-Bissaka ini dipercaya oleh Erik ten Hag mengawal sisi kanan, bek kanan Manchester United, karena Diogo Dalot memang belum pulih betul. 4 pertandingan itu, bahkan keempatnya itu sebagai starter,
penampilan Aaron Wan-Bissaka uniknya, menariknya, bagus menurut gue. Secara bertahan oke, ya, secara menyerang pun juga menurut gue ya so-so cenderung oke lah. Yang menarik adalah bagaimana ini nanti setelah Diogo Dalot sembuh. Nih bahkan Diogo Dalot di pertandingan terakhir sudah dilibatkan oleh Erik ten Hag, sudah diberikan menit bermain dari bangku cadangan. Posisi bek kanan dari Manchester United ini juga selalu diberitakan bahkan dari musim panas kemarin kalau memang klub ini akan berusaha untuk merekrut pemain baru sebagai pesaing ya, memberikan kompetisi dan juga menjaga kedalaman skuad, juga sebagai backup dari seorang Diogo Dalot. Nampaknya Erik ten Hag memiliki pandangan lain tentang Aaron Wan-Bissaka, walaupun di konferensi pers yang diadakan Erik ten Hag sering menyebut kenapa Aaron Wan-Bissaka ini jarang diberikan kesempatan karena memang ya dia ada cedera, dia ada sakit, artinya dia absen. Ini kenapa dia tidak diberikan waktu bermain. Nah sekarang ketika Aaron Wan-Bissaka sudah fit, Diogo Dalot juga fit, bagaimana nih posisi bek kanan? Apakah akan ke Aaron Wan-Bissaka ataukah Diogo Dalot? Juga bagaimana masa depan dari posisi bek kanan Manchester United? Nah, gua sebelum lebih lanjut ingin gua bandingkan penampilan keduanya di Liga Inggris. Tentu saja dari sisi pertandingan Diogo Dalot ini lebih banyak ya dibanding Aaron Wan-Bissaka. Dan ini merupakan statistiknya di mana Diogo Dalot punya 1 assist. Lalu juga yang menarik bagaimana passing presentasi itu unggul Aaron Wan-Bissaka walaupun sangat tipis ya. Hanya 0,4 sama-sama 78%. Menurut gue ini ya mungkin imbang. Areals won, artinya memenangkan areals itu 1,6 untuk Diogo Dalot dan 0, terpaut cukup jauh. Man of the match 2 kali Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka belum ya. Dan rating secara keseluruhan Diogo Dalot ini lebih unggul daripada Aaron Wan-Bissaka. Dan kalau dilihat pertahanan contoh, bisa dilihat di situ bagaimana tackling pun ternyata Diogo Dalot serata-rata lebih unggul jauh dibanding Aaron Wan-Bissaka. Walaupun Aaron Wan-Bissaka ini unggul dari interception dan juga dari dribbling ya lebih unggul. Oke, mungkin dilewati ketika dribbling kali ini ya. Blocks ternyata lebih unggul Diogo Dalot. Dan kalau dilihat secara keseluruhan memang nampaknya Diogo Dalot ini masih lebih unggul dari sisi defensif dibandingkan dengan Aaron Wan-Bissaka. Dan kalau dilihat dari sisi ofensif, terlebih lagi di sisi ofensif ini banyak faktor Diogo Dalot lebih unggul dibanding Aaron Wan-Bissaka. Tadi dribble ternyata secara ofensif ini Diogo Dalot lebih unggul dibanding dengan Aaron Wan-Bissaka. Lalu juga key passes itu lebih unggul. Banyak faktor nih lebih unggul Diogo Dalot dibanding dengan Aaron Wan-Bissaka. Terakhir dari sisi passing pun ya hampir semua faktor ini kecuali passing percentage ya, yang menurut gue ini berimbang karena hanya beda 0,4. Diogo Dalot masih lebih unggul dibanding dengan Aaron Wan-Bissaka. Ini sekali lagi dari perbandingan rata-rata di pertandingan Liga Inggris yang sudah diikuti oleh keduanya. Nah, ini ada kabar dari Fabrizio Romano kalau memang Manchester United ini akan melepas Aaron Wan-Bissaka kalau klub menerima proposal yang bagus. Dan setelahnya akan mencari backup yang bagus, yang lebih bagus ya, untuk Diogo Dalot. Walaupun ini belum terjadi. Ada banyak perkembangan untuk Aaron Wan-Bissaka dan ini mempengaruhi masa depan di Manchester United. Wolves, Crystal Palace, West Ham ini dikabarkan menanyakan tentang informasi sang pemain walaupun masih dalam tahap awal. Dari The Athletic, ini gue ambil lagi ada berita kalau memang Aaron Wan-Bissaka ini sedang didiskusikan di Manchester United ya. Walaupun ini kaitannya dengan Jack Butland tidak akan disertakan karena Jack Butland ini kan pemain dari Crystal Palace. Aaron Wan-Bissaka ini ada di market bahkan semenjak musim panas yang lalu. Crystal Palace ini interest walaupun belum ada
tahapan yang lebih jauh mengenai deal tersebut. Sekarang Dalot sudah kembali dari masalah hamstring, dan Aaron Wan-Bissaka ini akan diberi kebebasan untuk cabut ya, karena sejauh ini baru memiliki satu start sebelum Piala Dunia untuk Manchester United. Wolverhampton dikabarkan tertarik untuk mendatangkan sang pemain. Nah, itu tadi perbandingan dan juga beberapa berita. Nah, menurut gua dengan amatiran jelas Diogo Dalot lebih unggul dibanding dengan Aaron Wan-Bissaka. Melihat usia juga dari Aaron Wan-Bissaka yang masih 25 tahun ya, menurut gue ini usia dimana pemain pastinya ingin mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi, karena kan memasuki masa periode keemasan dalam tanda kutip sebagai atlet di antara 25 sampai 30 tahun. Secara realistis nampaknya akan sulit untuk menggeser Diogo Dalot ketika nanti Diogo Dalot sudah kembali. Manchester United menurut gua membutuhkan backup dengan kualitas yang mungkin lebih bagus daripada Aaron Wan-Bissaka dan juga dari faktor usia. Gua sih secara ringan amatiran gua ingin posisi bek kanan ini untuk backup ya bagi atau pemberi kompetisi dari Diogo Dalot ini usianya muda, mungkin di bawah 23 tahun atau justru di atas 30 tahun atau mungkin ya di atas 30 tahun, back senior yang mengerti posisinya memang hanya atau untuk sebagai backup dari seorang Diogo Dalot, tapi juga bisa memberikan persaingan di sana, bisa menularkan pengalaman juga di sana. Jadi menurut gua pemain seperti itulah yang ada di ya di pikiran gua lah katakanlah sebagai back kanan Manchester United. Ada beberapa nama sudah pernah gua jelaskan. Jadi kesimpulannya ngobrol ringan. Kalau menurut gue antara Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka jelas posisinya Aaron Wan-Bissaka itu sebagai saat ini ya sebagai backup saja bagi Diogo Dalot. Dan kalau seandainya di bursa Januari ini ada tawaran bagus untuk Aaron Wan-Bissaka, menurut gue kenapa tidak dilepas, karena ini akan menjadi hal yang positif bagi Manchester United dan juga bagi Aaron Wan-Bissaka itu sendiri, karena Manchester United nampaknya atau Erik ten Hag punya rencana lain untuk posisi bek kanan dengan tidak menggunakan Aaron Wan-Bissaka, ya artinya mencari pemain lain. Sementara Aaron Wan-Bissaka juga butuh klub yang bisa memberikan menit bermain yang lebih banyak lagi. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United dua pemain ini, mana yang pemain pertama, mana pemain kedua, haruskah Aaron Wan-Bissaka di keep di klub ataukah dilepas kalau ada tawaran yang bagus? Drop di kolom komen. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.